eh, Bapak BPGTK dan juga yang jajarannya, dan juga Bapak Ibu fasilitator PM tahap 4, dan juga Bapak Ibu hebat semua ya. Semangat untuk kita hari ini ya. Saya kalau bilang semangat ya. Semangat semuanya. Oke. Lupa ya. Oke. Harusnya tadi waktunya saya ya. Tadi harusnya saya sudah siap, kepotong sama Jumat. Nah, ketika ada sholat Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tuh sambil duduk. Nanti yang saya bicarakan tuh apa ya? Keterak Jumatan. Enggak bercanda. Nanti yang akan saya sampaikan di sini akan saya sampaikan ke penjenengan semua, yaitu praktik baik pembelajaran saya di SD saya, yaitu di SD kelas 6. Ya, ini adalah nanti slide-nya itu betul banyak gitu, karena saya itu modelnya storytelling, jadi susah untuk perangkai kata gitu. Ya, seperti bukan jamur seperti itu. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana perjalanan kelas saya melalui sebuah pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan. Bermaknanya nanti saya garis bawahi. Nanti ada beberapa video ataupun media yang sangat menyentuh dari anak-anak seperti itu. Enggak bisa. Salah aja. Situ langsung yang awal. Anak SD ya. Yang pertama di UJT pertama itu ketika saya besok itu ada guru-guru datang ya. Jadi kalian tuh jaga sikap. Wanteng pol. Nervous, nular ke gurunya. Saya pun juga ikut nervous. Nanti bisa ditanyakan sama Ibu Anita itu selaku fasil saya. Pure, ya. Nervous saya tuh nular ke anak-anak, madep, mantep, anteng, seperti itu. Kalau yang anak kelas rendah mungkin masa bodoh, mau mereka lari-larian karena memang itu seumuran mereka. Tapi kalau kelas 6 kan sudah istilahnya dolor. Besok diam ya, Cah. Iya, situasi awal yang pertama adalah banyak sebelumnya saya itu menyampaikan materinya itu hak dan kewajiban ya. Di sini banyak situasi awalnya mereka tuh tidak bisa membedakan hak itu apa sih, kewajiban itu apa sih. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, tidak bisa membedakan. Padahal mereka sudah melakukan, tapi artinya belum bisa. Dan contoh-contohnya itu apa? Seperti itu. Pembelajaran sebenarnya masih satu arah. Saya masih ceramah. Saya ceramah, mereka diam, sampai saking nervousnya saya, buku itu seharusnya dikeluarkan ke lupa. Saking nervousnya. Oke, kebutuhannya ya, yang pertama yang mendalam itu pasti akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah esensi dari pembelajaran mendalam. Tuh, kembali nah. Oke, tantangannya pertama dari mereka yang sepanang aktif, timbullah yang namanya fasif. Mereka diam, enggan berpendapat, bahkan mereka itu seperti diawasi. Banyak guru di belakang mereka itu, mereka takut sekali. Siswa kesulitan menghubungkan hak dan kewajibannya. Hak itu apa sih? Kewajiban itu apa sih, Pak? Masih bingung. Padahal sebenarnya mereka tuh tahu. Nanti akan menunjukkan momen. Oh, itu sih jenenge hak dan kewajiban. Oh, kegiatan ini itu adalah hak dan kewajiban, seperti itu. Nah, juga dari beberapa kelompok tadi ada perbedaan cara berpikir. Jadi kan kalau SD kan, enggak semua SD sih, SD SMA mesti kan ada yang dia tangkapnya cepat sekali. Bahkan belum dijelaskan sudah itu tahu seperti itu. Kembali Oke. Aksi dari RPM yang saya lakukan itu yang pertama video pematik. Itu mereka akan menanggapi sebuah video
Ya, tapi nanti ada video yang akan membuat mereka, saya itu memasuki olah hati dan olah rasa mereka. Ya seperti itu. Nanti ada videonya. Yang pertama video emosional ini. Video emosional ini sebenarnya saya tunjukkan ke anak. Nah, tapi teman-teman saya, guru pendamping itu ketika melihat video ini mereka itu juga ikut terharu. Bu Anita pun itu juga ikut terharu. Padahal tujuannya untuk anak itu sebenarnya. Ini. Ya. Oh, haknya seorang ayah, kewajibannya seorang ayah seperti itu. Ya. Analisis kelompok dari video yang saya tampilkan itu saya masukkan ke LKPD. LKPD itu tidak hanya nanti kan tugasnya mereka itu mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah, di rumah seperti itu. Nah setelah itu di selanjutnya mengidentifikasi sebuah video yang tadi nular. Banyak anak-anak saya yang nangis, tapi guru-guru itu juga banyak terharu. Mungkin mereka itu gengsi mau nangis sebenarnya. Penguatan interaktif melalui Pak saya kan sudah mendapatkan bantuan interaktif flat panel atau IFP dari Pak Prabowo. Kebetulan itu sudah ada. Saya manfaatkan. Saya ajak anak-anak ke depan untuk menunjuk, mendukung virtual. Kalau zaman dulu kan sebelum ada EFP kan pakainya apa? Proyektor dan punya titik. Tapi sekarang enggak, maksudnya titik langsung seperti itu. Mini games ini selanjutnya yaitu ketika saya berikan dua situasi dua pernyataan hak dan kewajiban, mereka itu seperti karena Bapak Ibu pernah permainan Sunda Manda, sing engklek itu loh. Nah itu saya buat, tapi saya ganti dengan jejak kaki yang mengarahkan. Jadi misal ayah sedang memberikan uang saku ke anaknya, jadi nanti ada dua anak melompat seperti ini, terus kursinya ada dua hak dan kewajiban. Yang duluan itu dia yang menang, tentu saja harus benar seperti itu. Itu aksi yang saya lakukan, video, permainan boardball dan juga mini games tadi. Nah, perubahannya berdiskusi setelah adanya video tadi itu membuka wawasan anak. Yang pertama, saya sudah masuk ke psikologi mereka, olah rasa, olah hati. Ya, 38 menit. Olah rasa, olah hati saya masukkan. Mereka pertama nangis dulu. Ya sudah, langsung saya masukkan ke diskusi. Dan hasilnya apa? Mereka sangat antusias. Di dalam diskusi tadi itu saya masukkan tidak hanya mengerjakan, tapi juga ada yang menempel, menggunting, menempel, nanti dimasukkan ke dalam kolom seperti itu. Ya. Pemahaman meningkat, tentu saja. Ya. Anak-anak zaman sekarang, anak SD, kalau yang abstrak itu memang susah, tapi kalau ada realnya, ya, video, permainan, mereka itu akan bisa tahu sendiri. Ini sudah, buat tadi sudah, dan juga setelah tadi mereka mau memberikan contoh hak dan kewajiban seperti itu. Videonya lupa ya Pak. Padahal tadi kemarin sudah diingatkan sama Pak Triyono atau dimasukkan di sini. Ini di sini bisa ya? Di sana. Belum.
video inspiratif seperti itu. Ini mereka saya jelaskan. Atau oh ya ini videonya. Ini hanya sepotong sih sebenarnya. Ini video seorang ayah yang berusaha melaksanakan kewajibannya, tetapi belum mendapatkan haknya dari seorang anaknya, yaitu menghormati. Di sini para siswa saya itu kebanyakan menangis. Ya. Guru yang di belakang tadi saya katakan tadi juga banyak yang terharu, seperti itu. Ya. Kalau videonya keselut ke belakang, mungkin banyak yang musab-musab peta, musab-musab tisu. Ini adalah ketika sesi presentasi, ya, seperti itu. Nah ini mini gamesnya tadi, ya. Di bawah ini ada jejak kaki yang berbeda arah. Nanti mereka cepet-cepetan, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Menuliskan perasaan serta hak yang ingin mereka dapatkan di sekolah khususnya, karena saya sebagai pengajar mereka, saya ingin mendengarkan hak mereka seperti itu. Sama bukti saya juga namanya dalam satu pengajian. Jangan semua ada yang melakukan tanya-tanya. Paham? Ada yang tanya? Oke. Nanyakan apa yang mereka rasakan, tapi apa yang ingin mereka apa yang mereka inginkan di sekolah. Jadi saya sebagai pengajar itu mendengarkan hak mereka tuh, inginnya tuh mereka di sekolah tuh ngapain. Nah ternyata banyak sekali mereka tuh membutuhkan hal-hal sederhana. Contohnya adanya ekstra yang mereka inginkan. Tadi sebenarnya kalau ada Pak Kepala Dinas Pendidikan, tadi saya bisa menyinggung sedikit, pengen adanya laboratorium komputer. Nah di sebelah saya itu tidak ada laboratorium lab komputer. Jadi saya pikir kalau ada Pak Dinas kan saya bisa minta seperti itu. Nah di SD 92 belum punya lab komputer Pak. Nanti inilah refleksi atau yang mereka inginkan. Anak-anak saya inginkan itu dia adanya hal-hal yang tidak muluk-muluk sih. Mereka hanya ingin habis ya Pak? Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tepuk tangan untuk Pak. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.